warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat yang dimulai dari 27 Desember tahun 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 1950. Pada masa RIS yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Bentuk pemerintahan yang republik pada periode ini diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan D.R.S. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Kemudian yang kedua, yaitu kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal ini terlihat pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintahan. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Yang ketiga, yaitu pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Kemudian yang keempat, yaitu pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, yaitu parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Dalam hal ini, DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Dan yang terakhir, yaitu Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan para menteri atau kabinet, negara Republik Indonesia Serikat juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Kemudian, Parlemen Republik Indonesia Serikat terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang saja. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar, memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Akan tetapi, banyak yang menolak, terutama dari berbagai kalangan bangsa Indonesia, yang menuntut pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali kepada kesatuan negara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 8 Maret tahun 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya UU tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Kondisi tersebut mendorong RIS berunding dengan pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku, yaitu Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian menghasilkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pemerintah Indonesia Bersatu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Maka, sejak itu Indonesia menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Selanjutnya yaitu gerakan-gerakan separatis di Indonesia pada masa RIS. Yang pertama yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh kepercayaan rakyat yang akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram. Pemberontakan ini didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan ini juga berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi melalui operasi militer.
Selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini di bawah pemimpin ini terjadi di Makassar diawali adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950 karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT segera menggabungkan diri dengan NRI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan perintah kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta telah didesak oleh Presiden negara Indonesia Timur yang bernama Sukawati, akan tetapi karena terlambat melapor, maka Andi Aziz ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan. Yang ketiga yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan atau disebut dengan Gerakan RMS. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumogel yang menolak terhadap pembentukan NKRI dan memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950. Hal ini karena mereka menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan RMS adalah pada masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang mereka rasa lebih sedikit dari Pulau Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh A.E.K. Wilarang yang dilakukan di berbagai wilayah penting yang dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda. Sekian materi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.